Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Auliarsyanti dengan NPM 20170511034. Di sini saya akan membahas mengenai Turing Machine. Diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematik sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Sama seperti FSA dan PDA yang dapat mengenali bahasa formal, mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Lalu bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen: satu, pengendali berhingga atau finite control; dua, pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Lalu sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank. Pada keadaan awal, n sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, sampai dengan AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B atau blank. Nah, ini adalah contohnya. Perbedaan FSA PDA dengan mesin Turing: pada FSA atau PDA, pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing dapat ditulis juga. Lalu pada FSA atau PDA, head hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan dalam mesin Turing dapat digerakkan ke kiri juga. Kemudian yang ketiga, pita masukan hanya berisi string masukan pada FSA atau PDA, sedangkan pada mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Sebuah mesin Turing dilambangkan dengan notasi formal seperti himpunan berhingga status, himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita, lalu melambangkan simbol bank, yaitu B. Kemudian sigma seperti biasa, dan simbol-simbol dari subset dari himpunan yang muncul di pita, termasuk B di dalamnya. Kemudian delta itu fungsi pergerakan yang memetakan himpunan berhingga status dengan himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. Kemudian ada Q0 yang merupakan bagian dari Q, yaitu status awal. Kemudian ada F atau final state juga di sini, himpunan status akhir, yang juga bagian dari Q atau himpunan berhingga status. Nah, dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing pengenal bahasa dapat ditulis sebagai ini adalah notasi formalnya. Kemudian contohnya Q-nya di sini, himpunan state-nya itu A, B, C, D, E. Kemudian himpunan simbol yang muncul di pitanya 01 X, Y, B, B-nya itu blank. Kemudian sigma inputannya itu 01 dan blank. Kemudian Q0 itu start state-nya A, kemudian final state-nya itu E. Nah, ini contoh transisinya. Jadi akhirnya ditambahkan R dan L itu adalah untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, gerakan mesin tergantung pada kedudukan awal simbol yang dibaca, simbol yang ditulis, dan gerakan posisi tulis atau baca.
maka deskripsi saat dapat diekspresikan dengan menggunakan simbol seperti Q1 A B B B A. Nah, mesin pada kedudukan Q1 siap membaca simbol A. Nah, nanti simbol A dari A B B B A itu bisa digarisbawahi. Selanjutnya, aksi mesin Turing itu perilakunya bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head baca atau tulis dan status dari finite control. Nah, dalam gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut, yaitu merubah status, kemudian menuliskan simbol yang pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut, kemudian menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Nah, cara kerja mesin Turing itu untuk mengenali bahasa dinyatakan dengan algoritma yang pertama ganti simbol 0 paling kanan, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X, kemudian gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y, lalu gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Kemudian geser head ke kanan, maka akan diperoleh 0 paling kiri, kemudian kembali ke langkah 1. Nah, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing menjumpai simbol B atau blank, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Kemudian jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai 0 lagi, maka mesin Turing memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima. Nah, jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing akan berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti looping. Nah, ini adalah contoh masukan string 0000111. Jadi dia headnya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ini di akhirnya stringnya habis, maka kesimpulannya itu dia dikenali atau diterima. Nah, dari penjelasan di atas terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing, di mana ada aksi jumpa 0, cari 1, cari X, lalu sisa. Jadi dia jumpa 0 itu menemukan simbol 0, lalu cari 1 mencari simbol 1 ke arah kanan, lalu cari X itu mencari simbol X ke arah kiri. Lalu sisa itu memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Nah, dalam setiap modus kerja, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Nah, aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau step dapat berbeda-beda. Nah, perilaku yang lengkap dari mesin Turing tadi seperti ini, kurang lebihnya. Ini karena status blanknya itu di kanan tadi, selesainya ketika sudah di kanan ini, maka dia stringnya dikenali atau diterima. Nah, kemudian ini adalah contoh tabel transisi yang lebih ringkas. Di sini disertakan pergerakannya dia ke kiri atau ke kanan dengan R dan L. R untuk right atau kanan, L untuk left atau kiri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.